Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikri SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri Magepanda, Kabupaten Sika. Pada video kali ini, saya akan menampilkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Penulisan jurnal refleksi ini menggunakan model refleksi 4F, yaitu fact atau peristiwa, feeling atau perasaan, findings atau pembelajaran, dan futur atau penerapan. Yang pertama, fact atau peristiwa. Kegiatan pada modul 2.1 dimulai dari tanggal 6 Juni 2024. Pada modul 2.1 ini dimulai dari mengerjakan pretest untuk menguji pemahaman awal tentang modul ini. Pembelajaran menggunakan alur merdeka, mulai dari diri sendiri dan eksplorasi konsep dari tanggal 6 Juni sampai 10 Juni 2024. Ruang kolaborasi pada tanggal 11 dan 12 Juni 2024. Demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman bersama instruktur pada tanggal 19 Juni 2024. Koneksi antar materi dan aksi nyata. Mulai dari diri merupakan awal untuk mempersiapkan diri dalam menerima pengetahuan baru pada modul 2.1. Kemudian dilanjutkan dengan eksplorasi konsep pemikiran saya dari modul yang sudah dipelajari. Juga dilakukan diskusi dengan rekan calon guru penggerak kelas 74 dalam ruang kolaborasi yang dipandu oleh Bapak Lauransius Wage sebagai fasilitator untuk menemukan kesamaan persepsi serta saling memberi masukan konstruktif dalam menganalisa pembelajaran berdiferensiasi pada beberapa situasi yang diberikan. Secara mandiri menyusun RPP berdiferensiasi yang diunggah di LMS untuk mendapatkan umpan balik dari sesama calon guru penggerak dan fasilitator. Mendapat penguatan dari narasumber dalam elaborasi pemahaman. Membuat keterkaitan dengan materi sebelumnya yang sudah dipelajari, dan diakhiri dengan aksi nyata praktik pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai dengan RPP yang sudah dibuat. Sebelumnya, pada tanggal 8 Juni 2024, saya mengikuti kegiatan Lokakarya 2 di SMA Swasta Katolik Fratiran Maumere yang didampingi langsung oleh pengajar praktik Ibu Maria Veneditas SPD dalam kelas kecil. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Yang kedua, feeling atau perasaan. Setelah mempelajari modul 2.1, perasaan saya menjadi sangat gembira dan semakin terinspirasi untuk bisa menerapkan di lingkungan sekolah dan kelas. Pembelajaran berdiferensiasi membuat penasaran karena sebagai guru, saya harus memperlakukan siswa sesuai dengan karakteristiknya. Selama ini hanya berfokus pada ketercapaian materi kurikulum, sehingga yang saya kejar adalah ketuntasan materi. Saya mengabaikan bahwa ada banyak keragaman kebutuhan belajar murid dalam satu kelas. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai filosofi dari Ki Hajar Dewantara tentang belajar adalah menuntun murid mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Tentunya saya tidak bisa memaksa masing-masing murid untuk melewati jalan yang sama dalam mencapai tujuannya. Namun, saya dituntut bisa memfasilitasi murid dengan berbagai jalan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan murid.
Yang ketiga, findings atau pembelajaran. Pembelajaran bermakna yang saya peroleh setelah mempelajari modul 2.1 adalah murid di sekolah saya SMA Negeri Magepanda memiliki keunikan masing-masing. Mulai dari pengetahuannya, cara belajar, gaya belajar, sikap, keinginan, latar belakang keluarga dan ekonomi, dan sebagainya. Pembelajaran berdiferensiasi didesain agar saya bisa melaksanakan pembelajaran yang mampu mengakomodir berbagai macam kebutuhan belajar murid saya di kelas. Saya harus memiliki kepekaan dalam merespons semua kebutuhan belajar murid. Hal ini dapat saya lakukan dengan memperhatikan kesiapan belajar murid, minat murid terhadap materi pembelajaran, dan profil belajar murid. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran, saya perlu juga memperhatikan strategi seperti diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dalam proses penilaian, saya menggunakan penilaian berjenjang. Harapannya, semua murid saya bisa memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti pembelajaran, sehingga lingkungan yang aman dan nyaman pun akan didapatkan murid. Saya juga melakukan asesmen diagnostik, asesmen for learning, dan asesmen of learning. Yang keempat, futur atau penerapan. Setelah mempelajari modul 2.1 ini, maka saya berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat diselenggarakan secara efektif, maka saya perlu memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Sebelum saya melakukan pembelajaran di kelas, terlebih dahulu saya membuat RPP berdiferensiasi, meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk. Data pemetaan saya peroleh melalui angket, pengamatan atau wawancara dengan sesama rekan guru dan wali murid. Namun, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini tentunya masih ada hambatan, seperti kurangnya sarana dan prasarana di sekolah saya.